ini demokrasi sudah jauh dari rel itu. Maka harus dikembalikan demokrasi pada bekerja sesuai dengan relnya itu. Untuk apa? Untuk melayani. Apakah Indonesia berpotensi menjadi titik balik perubahan sistem politik global atau justru berisiko masuk kepada pusaran instabilitas yang baru? Apakah kemudian ada political will untuk merubah itu kan? Mencari lapangan pekerjaan itu kan bukan hal yang mudah hari ini gitu. Tetapi negara tidak hadir. Negara justru hadir hanya untuk meminta pajak gitu. Ya kan? Udah kayak tukang palak gitu Pak ya? Palak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat LHKP, selamat datang kembali di Hipotesis Hikmah Podcast Isu Strategis. Jadi beberapa waktu belakang kondisi sosial politik Indonesia cukup panas gitu. Terhitung ini menjelang detik-detik kemerdekaan gitu, menjelang detik-detik peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dimulai dari berkibarnya bendera One Piece yang cukup menarik perhatian publik dan juga mendapat atensi tersendiri dari para pemangku kebijakan, khususnya juga para aparat keamanan yang dianggap sebagai bentuk pembangkangan dan perlawanan terhadap pemerintah. Sampai dengan demo besar-besaran di Pati karena melonjak tingginya PBB gitu Pak ya. Juga yang memuncak terutama di tanggal 25 Agustus kalau tidak salah, itu setelah kematian meninggalnya saudara kami, saudara kita semua, almarhum Afan Kurniawan yang dilindas oleh mobil rantis milik Brimob. Semoga kawan kita doakan semoga beliau ditempatkan di tempat terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat LHKP, pada kesempatan kali ini kita akan membahas fenomena ini dengan topik dari Indonesia ke Nepal, gelombang protes dan bayang-bayang Arab Spring. Yang pada kesempatan kali ini tentu kita akan ditemani oleh Bapak Ahmad Sahide, salah satu dosen di hubungan internasional dengan fokus kajian Timur Tengah. Jadi Pak Ahmad Sahide ini kebetulan dosen saya gitu kira-kira teman-teman. Mungkin Pak Sahide bisa menyapa kawan-kawan dulu. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah bisa silaturahim melalui online ya. Semoga bisa bermanfaat ya. Oke. Pak Ahmad Sahide ini selaku dosen di S1, S2 juga Pak ya? S2 juga. S3? Ya lagi kan baru merintis. Oh enggak, berarti dikit lagi Pak ya? Ya. Oke. Gitu. Lantas apa sih hubungannya gitu ya Pak Sahide gitu selaku dosen Timur Tengah, dosen HI dengan fokus Timur Tengah dengan fenomena saat ini. Jadi kalau kita tarik lebih luas teman-teman, terutama khususnya di landscape internasional gitu Pak ya. Jadi demonstrasi yang diawali di Indonesia ini kalau kita menyimak gitu ya, mengikuti yang awalnya bendera One Piece kemudian itu cukup dikecam oleh aparat keamanan, menjadi demo besar-besaran, ini juga terjadi gitu. Tidak jauh berbeda dengan Indonesia, ini juga terjadi di Nepal. Bahkan yang terbaru di Prancis tanggal 10 September kemarin. Nah, ini kemudian makanya Pak Ahmad Sahide gitu ya, kita undang sebagai narasumber, kemudian kita membaca gitu. Sebenarnya pola ini mirip nggak sih? Atau akankah pola ini, fenomena ini akan terulang seperti Arab Spring tahun 2010-2011 kemarin gitu. Karena kalau saya lihat Pak, puncak demo di Indonesia itu ketika almarhum Afan Kurniawan dilindas. Dan itu kemudian menarik perhatian publik karena menyebar gitu ya ke media sosial, sama dengan Arab Spring tahun lalu yang dipicu oleh fenomena heroik oleh Muhammad Bouazizi gitu. Kalau dalam buku Pak Sahide gitu ya kita baca. Nah, Muhammad Bouazizi membakar dirinya karena tidak puas dengan perlakuan pemerintah gitu. Dan juga banyaknya ketimpangan struktural, khususnya kemiskinan di sana. Nah, kira-kira Pak Sahide melihat secara besar Pak, fenomena ini dari Indonesia ke Nepal dan Perancis ini sebagai bentuk apa gitu, khususnya masyarakatnya. Apakah memang ini kemarahan karena akumulasi kekecewaan yang diterima masyarakatnya atau bagaimana Pak? Iya, karena kita bayang-bayang dari Arab Spring berarti kan kita ini dulu ya. Kita mencoba flashback kembali Arab Spring itu. Jadi dulu Arab Spring saya kira kalau kita bandingkan dengan Afan Kurniawan sebenarnya jauh lebih sadis
meninggalnya Afan Kurniawan karena dia dilindas oleh apa ya Aparat. mobil rantis itu kan. Betul. Kalau Muhammad Bouazizi di Tunisia itu kan dia hanya dihina, gerobaknya Disita. dirusakin oleh aparat, kemudian dia protes dan tidak ada yang mendengarkan, dia lalu membakar dirinya. Inilah yang menimbulkan simpati publik yang luar biasa yang membangkitkan people power, jadi kekuatan sipil yang tidak mampu lagi dibendung oleh rezim yang militer, yang otoriter, yang miskin. Nah, sama itu kan juga saya kira fenomena Arab Spring 2010 di Tunisia itu juga mungkin tidak ada yang menyangka bahwa Muhammad Bouazizi yang membakar dirinya itu menjadi salah satu trigger pemicu runtuhnya rezim-rezim otoriter di negara-negara Arab gitu. Sepele, hanya pedagang kaki kelima, orang biasa membakar dirinya, mungkin siapa sih yang bisa. Tapi yang menjadi catatannya adalah itu hanyalah bom waktu saja. Artinya publik secara luas merasakan apa yang dirasakan oleh Muhammad Bouazizi, di mana negara tidak hadir melindungi mereka, ya kan? Di mana banyak kasus pelanggaran HAM, banyak pengangguran, kemiskinan, ya. Ada ketimpangan sosial yang luar biasa gitu. Sehingga ketika Muhammad Bouazizi membakar dirinya di Tunisia itu dalam waktu dekat, ya karena juga ada media sosial, makanya ada yang menyebutnya dengan revolusi online, Facebook Revolution. Jadi nggak ada figurnya tokoh yang menggerakkannya kan nggak ada. Kalau kita 98 kan ada beberapa tokoh sentral yang menjadi termasuk Pak Amin Rais ini sebagai tokoh reformasi, itu nggak ada. Nah, kita yang terjadi baru-baru ini di Indonesia kan sebenarnya memang ada yang khawatir. Saya termasuk yang khawatir bahwa ini bisa jadi peristiwa 98 itu akan terulang kembali gitu. Karena kita punya sejarah sejarah gerakan sosial yang menggulingkan rezim itu kan kita punya sejarahnya. Soekarno dulu ketika dia mendeklarasikan ini sebagai presiden seumur hidup, 65 muncul, yaitu kan revolusi, ya sama mahasiswa yang menggulingkan berhasil mengakhiri kepemimpinan Soeharto. Soeharto 98 itu selama puluhan tahun dia membangun rezim yang otoriter, akhirnya dia bisa jatuh. Nah, saya khawatir bahwa peristiwa yang terjadi kemarin itu sebenarnya kemarin sangat khawatir itu akan terulang itu. Alhamdulillah tidak terjadi, tetapi harus diwaspadai. Kenapa harus diwaspadai? Karena yang menjadi persoalan adalah kemarahan publik itu di bawah sebenarnya kan sudah meluas, ya kan? Kekecewaan publik, kemuakan publik melihat elit itu kan luar biasa. Ya. Itu sudah terpendam. Ini yang tidak mampu ditangkap oleh elit, oleh pemimpin, tidak mampu ditangkap. Justru mereka menantang gitu. Kayak misalnya di Pati, ya toh? Kan ketika masyarakatnya datang, bupatinya bilang saya nggak akan mundur gitu ya. Iya. Jadi justru dia menantang masyarakat. Betul. Ketika kritik itu sama kan kayak misalnya Ahmad Sahroni. Ya kan? Betul. Ya, wacana membubarkan DPR itu justru dia merespon dengan udah, kalau orang yang ingin membubarkan DPR itu adalah orang tolol sedunia. Ini kan tidak seharusnya disampaikan karena ini justru akan ditambah lagi misalnya beberapa
dikaitkan dengan isu-isu yang lain, misalnya tunjangan DPR yang luar biasa. Jadi poinnya adalah terjadi ketimpangan itu. Nah, ini yang tidak mampu ditangkap oleh elit. Misalnya anggota DPR kan pas menjelang 17 Agustus kan, setelahnya kan diumumkan tunjangannya naik 230 juta tambah uang perumahan 50 juta ya kan. Kan Anda bisa bayangkan, sementara masyarakat kecil ya 50 juta mungkin tidak nyampe segitu, bukan hanya untuk rumah, untuk tempat tinggal bagi mereka, tapi untuk makan. Nah, ini ketimpangan sosial. Itu yang terjadi di Tunisia, di negara Arab dulu. Ada ketimpangan sosial, ada gap yang cukup jauh antara elit dengan masyarakat sipil, sehingga kemuakan itu, kemarahan itu sebenarnya sudah membara di bawah. Nah, butuh pemicu. Nah, ini yang tidak mampu ditangkap oleh. Ya. Makanya memang saya melihat Pak bahwasanya demonstrasi yang cukup besar kemarin tuh, yang mulai dari Pati gitu ya, yang ada kudeta untuk kemudian turunkan bupatinya, lengserkan gitu, sampai kemarin yang DPR, yang sampai pada hari ini kalau nggak salah sudah, kemudian ada beberapa yang ada yang dinonaktifkan, ada yang mengundurkan diri gitu anggotanya. Saya melihat ini sebagai akumulasi daripada kekacauan publik. Jadi bukan hanya beberapa waktu ke belakang, tapi kalau saya melihat ini bahkan semenjak dari dilantiknya presiden baru gitu. Di akhir tahun kemarin kita sempat dihebohkan gitu ya. Istilahnya kalau saya menyebutnya adalah oleh-oleh tahun baru gitu. PPN naik 12%, kan kayak gitu. Masuk di bulan Februari efisiensi besar-besaran kayak gitu. Ada juga kemarin sempat heboh gara-gara gas LPG yang sempat langka. Minyak tanah lah. Ya, minyak tanah gitu. Minyak goreng. Minyak oplosan, BBM oplosan kayak gitu. Masuk lagi semakin ke sini yang di pemerintahan, di eksekutif efisiensi besar-besaran, justru di legislatif itu tunjangan anggota DPR dinaikkan. Nah, dan selain PPN, masyarakat dibebankan lagi dengan PBB yang semakin tinggi, alhasil meluap kayak gitu. Nah, yang alhasil eskalasi yang tidak diperhatikan ini menjadi bom waktu, betul tadi kalau kata Pak Syahide gitu ya. Ya, ini adalah feedback dari masyarakat gitu. Kalau minjam istilahnya David Easton dalam teorinya decision making process, kan ini feedback yang tidak terkoordinir gitu, yang tidak alhasil kemudian menjadi bom waktu. Nah, kalau menurut Bapak nih melihat fenomena ini, kan sempat kemarin yang menjadi unik adalah tentang bendera One Piece-nya gitu, di Nepal bahkan di Perancis. Nah, mengapa pengibaran bendera One Piece di Indonesia ini bisa menjelma menjadi simbol perlawanan politik dan memicu gelombang protes khalayak luas, khususnya dalam skala global? Karena kan memang ini identik dengan digerakkan oleh anak-anak muda gitu, Pak. Iya, itu kan bagian dari kritik ya terhadap pemerintah sebenarnya. Jadi kita butuh pemerintah itu hadir sebenarnya. Masyarakat, anak-anak muda itu kan sebenarnya butuh itu, pemerintah itu hadir. Terlebih di hari ini kan mencari lapangan pekerjaan itu kan bukan hal yang mudah hari ini gitu. Tetapi negara tidak hadir. Negara justru hadir hanya untuk meminta pajak gitu. Ya kan? Udah kayak tukang palak gitu, Pak ya. Palak. Jadi menghisap lama-lama itu. Padahal negara itu kan seharusnya melayani, bukan menghisap, ya toh? Melayani, menghormati, melindungi. Iya, melindungi. Ini kan tidak terjadi seperti itu, ya kan? Apakah negara hadir melindungi ketika ada aparat yang berkasus di bawah misalnya? Ya, kadang-kadang kan aparat negara tidak mau hadir kalau tidak dapat amplop, kira-kira begitu kan? Nah, ini menjadi persoalan. Jadi fenomena ini sebenarnya itu dirasakan oleh anak-anak muda ya, sehingga muncul suara-suara kritis itu. Dan persoalannya kan negara itu, pemerintah hari ini kalau kita menyampaikan kritik dengan cara baik-baik itu kan kadang-kadang tidak didengarkan, ya toh? Kritik itu didengarkan baru mereka ini, kalau misalnya kayak ada bendera One Piece, ada demonstrasi besar-besaran, kalau kita kritik melalui banyak pakar, misalnya melalui televisi, menulis di media, mengkritik kebijakan itu dianggap angin berlalu, tidak diperlukan. Saya ingat misalnya tahun lalu ketika menjelang pemilihan kepala daerah,
ketika ada upaya dari waktu itu kan masih Jokowi sebagai presiden, ada upaya dari Jokowi untuk memaksakan putra sulungnya untuk maju sebagai calon gubernur atau wakil gubernur di Jakarta atau di Jawa Tengah kan. Kaisang itu. Berarti kurang lebih Oktober waktu itu Pak ya? Yes, Oktober September kayaknya. Itu sama. Ada kritik, udah suara-suara kritis dari pakar, ilmuwan itu, akademisi, itu tidak boleh, tapi sepertinya akan dipaksakan oleh Jokowi. Akhirnya muncul demonstrasi yang masif kembali. Nah, barulah setelah itu DPR dari Gerindra misalnya mengatakan sudah ini tidak akan dibahas lagi gitu kan. Jadi kalau kita menyampaikan kritik dengan cara baik, itu kadang-kadang tidak didengarkan. Angin lewat gitu. Angin berlalu. Nanti kalau misalnya kayak demonstrasi besar-besaran One Piece baru dan kalau ada suara kritis seperti itu dianggap sebagai makar, teroris, itu kan kesalahan di dalam. Ini yang saya khawatirkan. Kalau ini tidak, oke lah, kemarin itu berhasil diredam demonstrasinya, tetapi harus dicatat bahwa kekecewaan publik, kemarahan publik itu belum tentu redam, iya kan? Tuntutan yang kapan aja Pak, yang 17+8 itu kan nggak semuanya. Iya, nggak semua. Jadi ini kemudian akan justru kekecewaan itu akan kembali memuncak gitu. Hanya menunggu momen aja untuk kapan meledak. Jadi ini yang harusnya ditangkap oleh elit kita, anggota DPR kita, betul-betul bisa memahami apa yang menjadi problem di masyarakat dan punya empati lah kepada mereka itu. Ya, kata Fukuyama itu kan, kalau negara itu kehilangan legitimasi, masyarakat tidak punya kepercayaan lagi kepada pemimpin, itu bisa jadi chaos. Itu yang harus diingat. Seharusnya para politisi itu, anggota DPR itu ya paham teori-teori politik gitu. Ya, masalahnya adalah banyak dari mereka nggak paham. Ahmad Saroni ya nggak paham, saya kira, teori politik kan, ya nggak. Pindah haluan dari banyak kan artis-artis, komedian gitu yang pindah. Itulah saya ya Plato, Socrates itu kan dia itu tidak sepaham dengan demokrasi, karena bagi Plato, Socrates, seorang pemimpin itu harus seorang filosof yang bijaksana gitu Pak ya. Yang bijaksana. Saya kan sering sampaikan itu di kelas. Ya kan? Iya kan? Iya. Kenapa? Yang ngerti apa kebutuhan masyarakat, yang mengerti bagaimana perasaan masyarakat itu, sehingga dia bisa memberikan solusi. Makanya juga di dalam Plato itu dibagi 3 gitu Pak ya. Yang orang-orang bijaksana gitu. Tentara tidak boleh memiliki usaha sendiri kan, kayak gitu. Itu apa yang dikatakan Plato yang terjadi di Indonesia. Itu mengingatkan saya akan ya benar juga Plato itu. Iya. Karena kalau kamu punya wakil rakyat yang dikatakan Plato bukan filosof, bukan orang pinter, yang ngomongnya ngasal. Nah, demonstrasi itu kan salah satu pemicunya karena demonstrasi, karena ngomongnya ngasal. Ahmad Saroni kan ngomongnya ngasal kan, ya enggak? Sehingga rumahnya dijarah. Betul. Iya kan? Nafa Urba, ya maklum dia modalkan lagu masuk di DPR, dia enggak mengerti bagaimana komunikasi publik yang baik, ya kan? Bagaimana menghadapi masyarakat yang lagi emosi, ya seharusnya yang dia enggak ngomong membenarkan, dia seharusnya mengaku salah. Tadi sempat terlintas gitu terkait komunikasi publik para pejabat gitu dan elit-elit politik yang ada di sana. Ya, terlepas daripada orang-orang yang kemudian pindah jalur gitu ya pekerjaannya, yang ada dari artis kemudian pindah menjadi anggota DPR gitu. Terlepas dari itu, maksud saya, iya, banyak dari mereka juga yang sebenarnya itu orang-orang pintar gitu. Ya nggak mungkin kan gelarnya profesor tapi ya pemahamannya minim. Nah, saya percaya mereka adalah orang-orang pintar, tapi lantas kenapa gitu komunikasinya, argumentasinya di depan publik yang disampaikan justru hal-hal receh. Maksud saya ini kan nanti akan dikonsumsi sama masyarakat Indonesia. Oke, mungkin ketika
masyarakat kita literasinya udah tinggi, dia bisa memfilter gitu, secara mandiri dia bisa memfilter. Tapi untuk yang literasi rendah gitu, mahasiswa pun mungkin anak-anak S1 pun mungkin belum bisa semua memfilter gitu. Nah, SMA, SMP, bahkan anak-anak SD. Alhasil nanti ketika ini sudah terbiasa gitu, nanti masyarakat kita malah menormalisasikan argumentasi yang istilahnya receh dan tidak mendidik kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah tadi sudah sempat disinggung gitu, bahwasanya memang iya kondisi sosial politik kita di Indonesia dan di Nepal ternyata sampai demonstrasi yang besar tuh kurang lebih seperti itu juga, Pak. Nah, istilahnya janji-janji politiknya ya, kalau saya ngelihat itu narasi besar penyebab demonstrasi itu ada dua: kegagalan tata kelola sistemik, janji-janji politiknya, korupsi yang sampai hari ini tidak kunjung diselesaikan, dan juga adanya revolusi warna. Istilahnya kayak ada pengaruh dari eksternal gitu. Dari beberapa literasi yang saya baca, ada nama kayak Amerika dan juga National Empowerment for Democracy ini salah satu mungkin serupa donor NGO gitu dari Amerika Serikat gitu. Dan di Prancis pun juga kayak gitu. Yang dimulai daripada setelah efisiensi dari Perdana Menteri sampai dengan maraknya putusan kerja gitu, PHK kayak gitu. Itu yang kemudian justru membuat memuncak itu demonstrasi. Nah, kalau kita lihat Pak dari pola-pola tadi dari Indonesia, kemudian juga dari Nepal sampai ke Prancis yang memiliki pola yang sama, kira-kira ini apakah pertanda lahirnya Arab Spring Jilid 2 gitu? Khususnya negara-negara selatan. Iya, makanya saya bilang ya, meskipun demonstrasi di Indonesia itu berhasil diredam, tapi bukan berarti persoalan di masyarakat itu selesai. Bukan berarti pemerintah sudah mendapatkan legitimasi politik yang kuat. Itu dua hal yang berbeda saya kira gitu. Oke. Nah, tadi kan sudah saya katakan bahwa kalau legitimasi politik itu rendah, kalau masyarakat itu kehilangan trust kepada pemerintah, maka itu akan terjadi adalah chaos. Dalam artian apa yang kita saksikan itu, misalnya mereka menjarah rumah-rumah anggota DPR, Menteri Keuangan kita, ya itu kan bentuknya mereka sebenarnya sudah muak dan itu sudah kehilangan trust. Jadi meskipun saya kan nonton pidatonya Pak Prabowo merespon itu di hari, udah percayakan kepada pemerintah, betul. Tetapi tidak semudah itu kemudian mendapatkan legitimasi politik yang kuat dari masyarakat. Dan kalau masyarakat kehilangan trust, mereka akan bermain hakim sendiri. Itu yang banyak terjadi. Nah, kalau ini tidak dijawab, ya bukan tidak mungkin ledakan besar, dan itu bisa lebih besar nantinya ketika tidak terjawab gitu Pak ya. Tidak terjawab. Ketika persoalan di kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial tidak diselesaikan, tidak diatasi, dan elit masih mempertontonkan gaya hidup yang mewah, itu kan melukai hati publik ya. Coba kamu bayangkan, anggaran untuk rumah saja 50 juta ya kan. Sementara tukang ojek online itu, driver ojek itu misalnya mungkin dalam sebulan ya paling 2-3 juta bersihnya kan. Itu pun kadang kerja dari jam 1 malam sampai, kan kadang-kadang saya nanya, kalau misalnya kemana-mana naik Grab, saya nanya, naik Gojek itu saya tanya. Dan mereka kan potongannya luar biasa, 20% kan. Jadi kalau misalnya mendapatkan, kita naik Gojek 100 ribu kan, ke aplikasi, yang punya aplikasi kan 20%. Itu kan luar biasa. Sementara anggota DPR itu mereka berjoget di sana, mereka minta dan merasa bahwa 50 juta 230 sampai 50 juta itu dianggap masih kurang. Berarti kan dia gagal menangkap apa yang dirasakan oleh publik.
itu terkait dengan bagaimana memaknai kekuasaan. Apakah kekuasaan itu dimaknai untuk kemewahan, prestis, atau memang untuk mengabdi kepada masyarakat, untuk memperbaiki kehidupan. Makanya kalau pola ini tidak berubah, anggota DPR itu masih banyak yang tergelincir lidahnya ke depan, ya bukan hal yang tidak, karena kemuakan publik itu, kemarahan publik itu tidak berhenti, tidak redam sebenarnya kan. Banyak orang yang marah, muak, tapi dia tidak turun ke jalan. Ya. Mungkin juga Anda marah kan, dia enggak, tapi kan tidak turun ke jalan. Saya juga marah melihat, tapi kan tidak turun ke jalan. Saya turun kemarin Pak di turun UGM. ya? Turun. Ya. Ya memang harus turun kalau mahasiswa. Oh, siap. Ya kan? Biar merasakan gitu. Saya dulu waktu mahasiswa kan demo juga. Oh iya. Jadi, nah itu kan polanya sama. Tidak mungkin masyarakat itu akan turun ke jalan demonstrasi kalau dia tidak kecewa. Betul. Tidak. Coba Anda bayangkan misalnya kayak di Tunisia, Muhammad Bouazizi rela membakar dirinya. Padahal kan dia masih 26 tahun. Itu kan masa depannya masih panjang. Kenapa dia rela membakar? Karena bagi dia sudah nggak ada lagi harga dirinya dia hidup. Kenapa dia merasa tidak punya harga diri hidup? Karena perlakuan negara terhadap dia. Maka suatu saat kalau perlakuan negara tidak mampu mengangkat harkat masyarakat, mereka nggak takut dengan peluru, ya kan? Dan kalau itu terjadi, nggak bisa dibendung saya kira gitu. Ini yang harus ditangkap. Jadi, dan terjadi secara luas itu misalnya di Nepal, di Prancis, artinya apa? Bahwa demokrasi sudah salah dimaknai oleh elit sebenarnya, ya kan? Betul. Demokrasi tidak lagi goalsnya untuk bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik, tapi demokrasi sudah jauh bergeser dari cita-citanya yang sangat mulia untuk membangun good governance. Ini demokrasi sudah jauh dari rel itu. Maka harus dikembalikan demokrasi pada bekerja sesuai dengan relnya itu. Untuk apa? Untuk melayani kepentingan. Jadi saya di kelas kan saya sering bahwa demokrasi kalau secara konsep itu kan ideal sekali. Iya. Iya kan? Bagaimana masyarakat berpartisipasi, bagaimana masyarakat memilih pemimpin, bagaimana masyarakat mengontrol kebijakan supaya kebijakan itu kembali kepada masyarakat. Tapi ini demokrasi tidak berjalan seperti itu hari ini. Sehingga itulah yang menimbulkan kekecewaan publik, itulah yang menimbulkan kemarahan, itulah yang menimbulkan kemuakan. Maka banyak orang turun ke jalan kan. Itu saya kira begitu. Oke. Artinya memang tidak menutup kemungkinan bahwasanya nanti Arab Spring Jilid 2, entah nanti apa bahasanya itu akan terulang ketika para elit ini tidak bisa memaknai, tidak bisa menangkap dan kemudian menjawab apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat gitu. Oke. Kemarin saya sempat menulis Pak di salah satu platform gitu ya. Saya nulis apakah ini akan kembali gitu kepada sejarah terdahulu atau ini kemudian menjadi titik balik daripada perubahan sistem politik yang lebih bagus. Nah, di akhir saya menjawab bahwasanya ini kemudian akan lebih baik ketika bagaimana nanti para elit bisa menjawab permasalahan ataupun keresahan masyarakat. Nah, ini menjadi pertanyaan terakhir, Pak. Menurut Bapak nih, apakah dengan fenomena-fenomena yang telah terjadi beberapa waktu kemarin, apakah Indonesia berpotensi menjadi titik balik perubahan sistem politik global atau justru berisiko masuk kepada pusaran instabilitas yang baru? Iya, kalau pertanyaannya begitu kan, kalau titik balik itu apakah kemudian ada political will untuk merubah itu kan? Dan yang kadang-kadang kan justru misalnya kalau terkait dengan yang harus dirombak itu kan banyak saya kira. Ya toh. Bagaimana DPR juga harus, kepolisian juga, dan semua lembaga kan saya kira itu banyak suara-suara
Jangan-jangan itu hanyalah untuk merespon supaya meredam uh, apa kemarahan publik yang nampak. Jangan-jangan hanya merespon kemarahan. Ketika kita melihat bahwa tidak semua tuntutan masyarakat itu dipenuhi, dan ada elit yang mengatakan ya kalau dipenuhi ya repot, kira-kira begitu kan. Itu saya melihat bahwa ya political will-nya tidak kuat untuk melakukan perubahan, memperbaiki kondisi yang ada. Maka catatan saya adalah kalau kemudian tidak hati-hati, dan dugaan saya pasti akan ke depan akan banyak elit-elit anggota DPR, menteri yang tergelincir lidahnya, ya kan? Dan itu bisa menjadi bom waktu gitu. Kenapa banyak tergelincir ya? Karena banyak pemimpin yang tidak punya kapasitas yang ada di sana kan. Dalam artian itu yang dikatakan oleh Socrates, Plato, seorang pemimpin harus filosof. Ya banyak pemimpin enggak. Artinya orang yang seharusnya di sana kan dia makamnya itu kan sudah berbeda, ya ta? Tapi kan justru ya siapa saja gitu kan. Ada yang bermodalkan populer hari ini disebut-sebut sebagai calon menteri gitu kan. Kira-kira apa kapasitas dia untuk, nah itu sangat mungkin untuk tergelincir itu gitu. Dan kalau dia tidak pernah merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat, agak sulit bagi saya untuk mengambil kebijakan yang pro dengan masyarakat. Ini yang menjadi persoalan. Bagaimana kemudian memaknai kekuasaan itu sebagai apa pengabdian, pengorbanan untuk bangsa dan negara, itu agak sulit. Yang kita lihat adalah mereka memaknai kekuasaan itu sebagai hidup kemewahan, prestis, mobil mewah dan seterusnya, ya kan. Kita lihat beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu kan, misalnya ada menteri yang main gaple gitu kan. Ini kan sesuatu yang itu kan bisa, artinya peristiwa demonstrasi besar-besaran itu belum lama gitu loh. Yeah. Kok tidak bisa menjaga, ya toh? Ya enggak? Itu menjadi persoalan karena itu tadi bukan filosof, kata Plato, itu bukan orang yang punya kemampuan berkomunikasi politik, pemikiran yang jelas, empati publik, sehingga maka kekuasaan sudah dimaknai berbeda gitu, ya toh? Sudah dimaknai berbeda. Nah, ini yang menjadi catatan saya. Kita sih berharap peristiwa 98 itu tidak terjadi. Yeah. Tetapi berharapnya begitu, ya Mas, elit harus mampu mengembalikan rel demokrasi itu pada relnya, pada fungsi dia yang sesungguhnya. Bagaimana membangun pemerintahan yang memang benar-benar melayani publik, mengambil kebijakan yang pro terhadap masyarakat kecil, yang melindungi mereka, sehingga masyarakat itu merasa negara hadir untuk mereka, negara hadir untuk melindungi mereka, negara hadir untuk memberi mereka makan. Dari situlah legitimasi politik itu akan terbangun dengan baik. Kalau demokrasi masih dalam tanda petik menjadi mainan elit untuk tetap berada pada lingkaran kekuasaan, demokrasi tidak akan melahirkan legitimasi yang kuat. Dan kalau tidak ada legitimasi politik yang kuat, tidak ada trust dari masyarakat. Ingat kata Fukuyama, tidak ada trust itu, kalau masyarakat kehilangan trust, mereka bisa main hakim sendiri, mereka bisa chaos. Itu yang, nah ini yang seharusnya dipahami oleh para elit, anggota DPR, para menteri, presiden, bahwa teori-teori politik seperti ini mereka seharusnya, kayaknya kadang-kadang saya berpikir seharusnya partai politik itu harus ada sekolah politik untuk para kader-kadernya. Artinya ketika mereka tampil ke publik, mereka sudah punya skill, ya ta? Ya kan banyak elit itu tokoh publik, pejabat yang tidak punya kemampuan itu, saya kira. Jadi ngomongnya ngaur, dan kalau dia ngaur itu melukai hati publik. Dari situlah kemudian kemarahan itu akan mungkin begitu, Mas. Berarti nanti
ini apa namanya partai-partai politik kita adakan gitu Pak ya, sekolah politik. Seharusnya Ya. iya. Betul, nanti dalam waktu dekat ini nanti Muhammadiyah akan ngadain sekolah kepemimpinan itu itu. menjadi penting menurut Ya. saya. Jadi sekolah politik itu paling tidak mereka mengerti lah teori-teori politik, ya toh. Mereka mengerti komunikasi politik, mereka mengerti sejarah, ya toh. Dan untuk apa mereka di sana itu mereka paham. Karena kalau saya lihat 230 juta, 30 tambah 50 juta mereka nggak cukup. Ya untuk apa mereka ada di sana? Ya enggak? Iya, hitung-hitungannya. Dia nggak mau, padahal kalau mereka kampanye saya siap banting tulang jungkir balik untuk rakyat, tapi kok hidup dengan sederhana aja masa nggak bisa gitu. Iya. Ya enggak? Ya Betul, kan? betul. Kira-kira begitu. Padahal mereka ketika pemilihan legislatif ada caleg yang masang baliho, fotonya dibalik, siap jungkir balik. Gimana mau jungkir balik? Tidak mau hidup di perumahan yang Seadanya yang gitu ya. seadanya, tempat tinggal yang seadanya, di apartemen yang itu kan berbeda dengan janji-janji kampanye mereka dulu. Berarti pertanyaannya adalah bagaimana mereka memaknai kekuasaan. Betul. Nah, seharusnya partai politik itu kemudian ada sekolah politik untuk punya bagaimana kemudian membangun persepsi yang sama kepada kadernya bahwa tujuan mereka di sana itu untuk ini. Bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk joget, dan bukan untuk pamer kemewahan dan seterusnya. Oke, baik, terima kasih Bapak. Jadi tadi terkait apa namanya pertanyaan terakhir, ini bisa kemudian akan menjadi titik balik daripada perubahan sistem politik yang lebih baik ketika memang ya tapi PR-nya besar gitu Pak ya. Iya, saya masih pesimis kalau saya. Iya, saya masih pesimis. Gitu. Karena ya belum nampak ininya. Ketika memang orang-orang sana adalah orang-orang yang tadi Bapak bilang gitu, tidak paham gitu, dan kapasitasnya juga ya kurang gitu Pak ya. Karena misalnya kayak kemarin, misalnya dari Pak Presiden Prabowo dan beberapa narasi yang dibangun oleh pemerintah, ada pihak-pihak lain yang tidak ingin negara bangkit. Artinya kan ini tidak dijadikan sebagai momen untuk berkaca apakah benar ada yang salah dalam pelayanan publik, ya toh? Justru yang terjadi adalah menyalahkan pihak lain, ya toh? Ini menjadi persoalan bagi saya. Jadi banyak hal saya kira yang kita bisa melihat. Saya kan mengikuti apa kata statement-statement dari elit, dan jadi saya sampai sejauh ini saya masih pesimis gitu untuk dijadikan sebagai momentum berbenah dan memperbaiki tata pemerintahan yang baik, yang itu bisa mengembalikan demokrasi pada tujuan mulianya, pada relnya dia yang sesungguhnya. Mungkin begitu. Oke, baik, terima kasih Bapak. Tadi cukup panjang gitu ya. Kemudian kita bahas gitu terkait fenomena yang ada di Indonesia terjadi hari ini. Kemudian kita sangkut pautkan gitu dalam landscape politik internasional yang lebih luas. Kurang lebih tadi ada 3 poin yang kemudian saya tangkap. Bahwasanya fenomena hari ini yang entah itu terjadi di Indonesia, di Nepal maupun juga di Prancis adalah bentuk daripada akumulasi kekecewaan masyarakat gitu. Baik dari kondisi sosial dan politiknya juga. Iya, memang kalau kita melihat secara global kan terjadi tren penurunan demokrasi secara global, ya. Bahkan di Amerika sendiri, negara kampion demokrasi, indeks demokrasinya mengalami penurunan. Jadi ya mungkin demokrasi terlalu lama jadi mainan elit sehingga dia keluar dari itu tadi, jauh dari cita-cita mulianya. Padahal saya masih percaya bahwa demokrasi adalah sistem yang terbaik yang ada untuk membangun pemerintahan yang baik. Tapi dengan beberapa catatan bahwa hari ini demokrasi kita masih jauh dari relnya itu. Itulah yang melahirkan kekecewaan, itulah yang melahirkan kemuakan, itulah yang melahirkan kemarahan, dan itulah yang ujungnya adalah penjarahan terjadi kepada rumah-rumah elit. Mungkin begitu. Ntar juga ini bisa kemudian menjadi apa namanya Arab Spring atau Arab Spring jilid 2 ataupun apapun itu ketika memang ya
pemimpin atau elit hari ini tidak bisa memaknai dan menangkap apa sebenarnya keresahan dan kebutuhan masyarakat. Iya, betul. Kemudian yang terakhir, ini akan lebih baik ketika pemerintah kemudian berbenah dan kemudian ya haruslah betul kemudian mengembalikan legitimasi politik. Karena dengan legitimasi politik ya trust masyarakat akan muncul gitu. Ya. Oke. Mungkin sebagai penutup tadi saya mengutip argumen Pak Syahide, jangan sampai kekuasaan disalahgunakan. Nah, jangan sampai kekuasaan disalahgunakan dimaknai sebagai bentuk kemewahan yang patut dibanggakan. Oke. Terima kasih karena mungkin sudah panjang gitu Pak ya. Sudah cukup gitu. Terima kasih juga sudah undang untuk sharing silaturahim. Betul. Podcast pada sore hari ini. Semoga lain kali bisa bertemu kembali dalam isu-isu yang lain mungkin. Betul. Oke, terima kasih. Mungkin sekian Sobat LHKP. Jangan lupa ditonton, disebarluaskan agar yang lain juga dapat mendengarkan. Terakhir dari saya, billahi fisabil haq, mengutip perkataan Said Tuhulele, selama rakyat masih menderita tidak ada kata istirahat. Berbenah. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.